dan mudah-mudahan memiliki nilai jual yang bagus. Silakan tampilkan. Ya. Ya, tampilkan Pak Diki. Ya. Kita berpegang dari konsep bahwa materi adalah sesuatu yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi kita hanya bisa mengkonversikan atau mengubah menjadi suatu materi lain dengan sifat yang berbeda. Dari konsep itu, maka saya akan mengembangkan memilah limbah-limbah dan menentukan sifat daripada limbah tersebut agar nantinya bisa diolah atau dirubah menjadi suatu materi yang bermanfaat. Kita lihat contohnya adalah, jangan dulu film ke jeruk dulu, limbah kulit pisang. Limbah kulit pisang, yang kedua, limbah kulit pisang. Nah, anak-anakku, ini adalah limbah kulit pisang. Yang pertama, sebelum kita berniat mau mengubah apa kulit pisang ini menjadi apa, maka kita perlu dulu berliterasi dan cari apa sih sifat daripada kulit pisang. Ini adalah sebagian sifat dari kulit pisang yang sudah ditemukan oleh anak-anak kami, yaitu katanya, satu, kulitnya tebal dan bagian dalamnya berwarna putih licin. Yang kedua, mudah busuk dan berjamur. Dan yang ketiga, mengandung karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan air. Dan yang keempat, mengandung potasium. Dari sifat 1 dan 4 ini, maka anak-anak kami dalam ujian prakteknya, dia berinovasi akan membuat semir sepatu. Mari kita lihat dulu bagaimana videonya membuat semir sepatu. Bisa diterangkan. Ya, tadi setelah videonya sudah dilihat bagaimana mereka membuat semir sepatu, tapi mereka belum menemukan formula yang tepat. Jadi mereka masih akan membuat eksperimen lagi sampai menemukan formula yang tepat. Yang kedua adalah limbah dari kulit telur. Kita lihat sifat fisika dari kulit telur adalah satu, permukaannya agak berbintik. Kedua, bersifat rapuh dan mudah retak. Ketiga, terdapat membran kulit dalam yang tipis. Lalu sifat kimianya dapat larut dengan asam asetat sehingga lunak dan menghasilkan CO2. Asam asetat kita kenal dengan asam sisa ya. Lalu yang kedua mengandung kalsium karbonat. Yang ketiga mengandung magnesium karbonat. Yang keempat adalah mengandung kalium fosfat.
dari sifat-sifat kimia tadi dan sifat-sifat fisika tadi, mereka akan mencoba membuat pasta gigi dan mereka sudah menemukan satu formula. Mereka berani membuat formula walaupun formulanya mungkin belum sempurna, tapi menurut mereka itu satu langkah lebih bagus. Kita saksikan film membuat pasta gigi dari kulit kangkang telur. Ya, itu adalah pasta gigi yang terbuat dari kulit kangkang telur. Ini produknya, saya perlihatkan. Ini produknya. Mereka sudah berani membuat logo, ya. Lalu namanya katanya Dental Price, ya. Mereka menyebutnya Dental Price. Mereka buat logo dan masukkan ke dalam tube karena di sini juga belajar bagaimana memasukkan sebuah inovasi produk agar menarik untuk dibeli, memiliki nilai jual. Ini adalah pasta gigi dari kangkang kulit telur. Walaupun mereka juga masih menemukan hanya satu formula, katanya insya Allah akan dikembangkan lagi lebih baik dari hari ini. Karena membuat formula tidak sekaligus jadi, bisa 4-5 kali eksperimen baru ada formula baru. Selanjutnya adalah kita lihat limbah jelantah. Kita perhatikan limbah jelantah memiliki beberapa sifat, yaitu sifat fisiknya warnanya coklat kekuning-kuningan, berbau tengik, lalu terdapat endapan jika sudah kental banget, lalu sifat kimianya mengalami hidrolisa, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dari kolesterol. Lalu yang kedua dapat tersaponifikasi. Saponifikasi merupakan suatu proses di mana asam lemak direaksikan dengan natrium atau kalium hidroksida untuk menghasilkan garam atau asam lemak yang kita sebut dengan karbon. Lalu yang ketiga adalah proses oksidasi berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak. Dan sifat keempat,
Proses hidrogenisasi bertujuan untuk menumbuhkan ikatan rangkap dari rantai karbon asam lemak pada minyak tersebut. Anak-anakku penonton recycle ini saya tunjukkan produk di mana sabun yang dibuat dari minyak jelantah. Ini bisa kelihatan. Ya, ini sabun yang terbuat dari minyak jelantah. Ini anak-anak kemas seperti ini. Seperti ini. Ini banyak hasilnya. Ada juga yang berbentuk seperti ini. Ini sabun yang terbuat dari minyak jelantah. Satu lagi adalah sabun yang terbuat dari minyak bersih. Minyak sawit bersih. Ini. Seperti ini. Ya. Saya tunjukkan. Pak Diki. Ya. Ini, lalu ada bentuknya seperti ini, biar menarik untuk dibeli. Jadi kalian harus berinovasi dengan baik. Lalu juga ada yang berbentuk seperti dakotan atau panda. Ini diambil dari cetakan agar-agar saya rasa ya. Ini berbagai bentuk biar menarik anak-anak memakai sabunnya. Nah, saya bandingkan bahwa minyak yang dibuat dari minyak sawit murni dengan minyak yang dibuat dari jelantah itu memiliki fungsi yang sama. Ya, otomatis nanti harga jualnya minyak dari jelantah akan lebih mudah, lebih murah daripada minyak dari sawit murni. Karena bahan dasarnya juga lebih murah untuk didapat daripada minyak kayu. Nah sekarang bagaimana sih cara kita membuat formula yang tepat atau membuat resep yang tepat? Anak-anakku, di dalam recycle ini kita tidak bisa melihat film, tidak bisa melihat YouTube saja, atau kamu membuat formula yang langsung sedikit jadi, tapi kamu berinovasi mengubah-ubah formulanya menjadi suatu formula yang baru. Di dalam menentukan formula ada 3 variabel yang harus kamu perhatikan adalah di sini keluarkan di bawah, terus variabel di bawah. Oke. Nah, ada 3 variabel yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eksperimen, yaitu yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel kontrol. Apa itu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol? Mari kita lihat di bawah. Variabel bebas adalah menentukan materi yang jumlah volume atau beratnya berbeda-beda. Nah, karena anak tadi membuat sabunnya dari jelantah, maka dalam pembuatan sabun dari minyak jelantah, yang dijadikan sebagai variabel bebas adalah minyak jelantah dari minyak sawit tersebut. Karena dia mengambilnya bahan dasarnya tadi dari minyak jelantah. Yang berikutnya, yaitu variabel terikat. Variabel terikatnya adalah kualitas sabun yang dihasilkan, yaitu ini. Bagaimana kualitas sabunnya? Apakah memenuhi standar sabun yang bisa dipakai, tidak berbahaya buat kulit, memiliki pH tertentu, dan seterusnya. Ini variabel terikat. Lalu variabel kontrolnya, karena anak-anak SMA 20 di dalam ujian prakteknya menggunakan basanya adalah NaOH, lalu air, FM untuk aromanya, ini aromanya bebas mau apa saja, biar berwangi apa saja, dan pewarna, jumlahnya kadarnya harus sama. Itu variabel kontrol. Nah, dengan kalian membuat eksperimen 2-3 kali, jangan putus asa, mungkin kalian gagal aja sampai 4 kali. Sampai ke 8 kali, baru kalian berhasil. Nah, misalnya kalian berhasil, itulah formula kamu untuk ikut pertandingan daripada recycle limbah tersebut. Nah, tentu formulanya nggak usah disebutkan, karena itu adalah penemuan kamu. Yang berikutnya adalah, saya akan tunjukkan macam-macam limbah dengan sifatnya. Silakan tadi yang tadi naik ke atas. Nah, dari kulit jeruk ya. Nah, ini limbah kulit jeruk. Limbah kulit jeruk, kalian bisa baca sendiri. Bisa dibaca ya di sana ya. Ini limbah kulit jeruk, bisa silahkan
sifat-sifat kulit jeruk ini manfaatkan untuk menjadi apa gitu. Di sini anak-anak kami sudah bisa membuat esen dari kulit jeruk dicampurkan dengan aloe vera dengan formula yang mereka tidak mau diberikan katanya formulanya. Nah ini serum yaitu dari esen kulit jeruk dengan aloe vera. Atau saya bacakan biar mendengar semua. Sifat-sifatnya yaitu menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsirinya yang bisa digunakan oleh kita. Yang sering digunakan sebagai aromatik atau pewangi dengan komposisi senyawa adalah limonen, citronellal, atau ini mungkin untuk FMK kimia sudah mengenal jenis-jenis daripada minyak atsiri itu. Lalu yang nomor 2 juga kulit jeruk mengandung pektin dalam konsentrasi tinggi, bisa dimanfaatkan berkisar antara 15 sampai 25% dari beras kering yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan gula darah. Ini informasi ini mereka berliterasi dan mereka menuangkan ke dalam sifat daripada kulit jeruk. Urusan tadi itu. Oke. Jadi kulit jeruk, lalu ini adalah tulang, ya. Tulang ayam juga memiliki mineral yang banyak selain mudah busuk dan berjamur, mengandung kalsium yang merupakan sumber mineral sedikit asam amino terdapat di sana. Lalu bernutrisi tinggi. Silakan kalian olah untuk menjadi apa. Jangan lupa kandungan kalsiumnya apakah akan habis atau tidak. Kamu harus hunting dulu apa sih sifat daripada kalsium tersebut. Berikutnya lagi, ini adalah limbah kulit semangka. Limbah kulit semangka memiliki fisik lapisan luarnya keras, berwarna hijau, lalu lapisan kulit luarnya kehijauan sampai bagian dalamnya putih. Sifat kimianya mengandung kadar kalori rendah, lalu mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B6, kalium dan zinc atau ginkgo, lalu kaya akan nutrisi dengan klorofil, lisofen, asam amino, flavonoid dan senyawa fenolik. Kemudian tadi sih masih ada? Ya, itu udah? Ya, sudah. Oke. Nah, udah tugasnya kita lihat. Tugasnya. Nah, sekarang kalau nanti sebelum ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu ambil satu materi yang jelas bukan materi yang Ibu tontonkan tadi ya. Jadi ambil sesuatu materi yang baru. Materi tersebut termasuk sampah organik, lalu berliterasilah dan tuangkan sifat fisika dan sifat kimianya sebelum kalian menentukan mau membuat apa. Sekali lagi, ambil materi yang termasuk sampah organik, lalu berliterasilah, cari sifat kimia dan sifat fisikanya. Setelah itu, tadi sudah Ibu terangkan sedikit, atau kamu hunting juga boleh, cari literasi, pahami definisi 3 variabel tadi, yaitu tentukan variabel yang 3 tadi, variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat. Setelah kalian menentukan saya mau membuat A dengan bahannya A, B, C, di antara A, B, C ini mana sih yang akan ditentukan menjadi 3 variabel tersebut. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi, mari kita sharing bersama. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, lewat grup WA bisa, di chat juga bisa. Ditanya di sini kan?
Ya, boleh. Al-Badriyah, silakan mau bertanya apa, Nak? MA Al-Badriyah, ya. Oh, maaf. MA Al-Badriyah, silakan. Mau bertanya? Oh, tidak. Devi mau bertanya, Devi? Silakan, Devi. Devi mau bertanya? Di chatnya ada nggak? Oke. Oke. Ya. Kita balik lagi. Saya akan ulang ya. Yang disebut tiga variabel tadi. Yang disebut dengan variabel bebas adalah menentukan materi yang akan menjadi bahan dasar kamu mau membuat apa, tapi jumlah volume dan beratnya berbeda-beda. Misalkan, kamu mau membuat sabun tadi dari minyak jelantah. Lalu A, minyak jelantahnya 50 mili. Yang B, minyak jelantahnya 100 mili. Yang C, minyak jelantahnya adalah 200 mili. Itu yang dimaksud dengan variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Nanti setelah produknya itu yang menggunakan 50 mili dengan 100 dengan 200 itu bagus mana gitu. Jadi terikatnya itu produk sabunnya tadi. Lalu tadi variabel kontrolnya, kalau kamu mengambil bahasanya NaOH boleh, itu sabun buat dewasa ya. Tapi kamu juga boleh bahasanya adalah KOH, sabun bayi boleh. Lalu kamu ambil airnya jangan air keran ya nak ya, air aquadex yang murni. Lalu esennya mau esen apa bebas. Mau esen buat sendiri dari kulit jeruk, mau esen buat sendiri dari apa yang wangi-wangi gitulah. Atau kamu mau beli esennya langsung, pokoknya saya hanya mau buat sabun, esen nggak akan jadi pemikiran saya, boleh. Sekarang banyak, ada aroma melati, ada aroma anggur, ada aroma jeruk, dan sebagainya. Dan pewarna, nah seperti tadi, ini warnanya, tadi ternyata, ini warnanya putih. Nah, lalu yang ini warnanya dua warna. Ini pakai kopi malahan ini. Ini aromanya katanya badannya ingin beraroma kopi ini. Ini ada yang coklat, ya seperti kopi. Lalu di sininya putih seperti susu. Nah, kalau ini dia memilih esen satu warna saja, kuning saja. Gitu. Itu variabel terikatnya. Jadi tergantung bahan dasarnya. Jadi bahan dasarnya apa? Tapi jumlah variabel terikat harus tetap, ya, tidak boleh seperti tadi disampaikan variabel terikat. Bukan variabel kontrol, variabel kontrol. Nah, variabel kontrol tadi ya NaOH atau KOH boleh,
airnya sekali lagi harus air aquadex yang murni, essennya boleh apa saja aromanya, lalu warnanya boleh warnanya apa saja yang kamu inginkan, tapi kadarnya harus sama. Jadi kalau 25% semua. 20 mili semua. Yang bebasnya itu hanya minyaknya saja. Itu tidak variabel. Cukup? Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Hah? Ibu Wulan, mangga Ibu Wulan dari Kartika. Oh, dari SMA 8, mangga Ibu Wulan. Pertanyaan. Yang mana? Ya. Kalau dari sampah organik yang sudah membusuk, apakah masih bisa? Ya. Ada pertanyaan dari SMKTI Pembangunan Cimahi. Kalau dari sampah organik yang sudah membusuk, apakah masih bisa untuk diolah? Banyak malahan sampah organik yang sudah membusuk itu banyak bisa digunakan menjadi sebuah materi, tapi tidak materi yang seperti saya terangkan tadi. Jadi bisa membuat biogas, bisa membuat pupuk organik, dan sebagainya. Itu Ibu siapa tadi ya? Dari SMKTI. Jadi silakan berinovasi dengan sifatnya itu. Jadi kenali dulu bahwa misalnya gini, sampah organik yang membusuk, itu kira-kira menghasilkan metan enggak sih? Atau menghasilkan apa dari sampah membusuk itu? Lalu gunakan yang dihasilkan dari sampah yang membusuk itu. Lalu ada pertanyaan dari Kelvin. Assalamualaikum Bu, saya bertanya bagaimana jika bahan dasar yang kita akan gunakan banyak, apa kita pilih salah satu dari bahan tersebut atau semuanya terima kasih? Yang akan digunakan banyak, tujuannya mau membuat apa? Kalau mau membuatnya seperti tadi sabun, cukup itu saja, cuma diganti-ganti aja bahan dasarnya. Jadi saya harus tahu dulu, seperti tadi Delvi ya, Delvi mau membuat apa, lalu bahan dasarnya apa, barangkali baru saya bisa kasih masukan, cukup yang ini saja begitu. Jadi saya belum bisa menangkap Devi mau membuat apa, lalu sebanyak apa bahan yang akan diolah, lalu bisa nggak saya ganti-ganti dengan bahan lain supaya si bahannya jadi dari 8 menjadi 4, baru bisa saya kasih masukan. Itu saja untuk Devi. Kenapa? Kenapa kata? Oh, produk jadinya sesedianya apa Bu? Oke. Produk jadinya kriteria penilaiannya adalah
Satu, sampah tersebut itu bisa dirubah menjadi lebih bermanfaat. Kedua, sampah yang sudah dirubah menjadi bermanfaat ini mudah-mudahan atau harus memiliki nilai jual. Makanya produknya harus dikemas seperti yang saya tampilkan ini. Pak Diki. Ini. Nah, ini dikemas. Ya, lihat. Ini dikemas. Ini adalah body lotion dari tomat dan aloe vera. Dikemas. Ya, kan aloe vera ada yang hampir-hampir rusak gitu, atau tomat hampir-hampir busuk, tapi masih bisa digunakan. Nah, silakan kemas semenarik mungkin sehingga memiliki nilai jual. Itu kemas. Kita tidak meneliti sampai kandungannya berapa persen sih vitamin A-nya atau kandungan vitamin E-nya berapa persen, itu sudah harus penelitian. Ya kita tidak sampai di sana. Tapi bercampur tidak bercampurnya secara fisik kita bisa lihat. Itu kriteria. Jadi sekali lagi, kriterianya bukan membuat suatu materi dari materi yang masih berguna, bukan. Tapi membuat suatu materi baru dari materi yang dianggap limbah. Ya. Yang kedua, inovasi produk itu jauh lebih bermanfaat daripada limbah tersebut. Yang ketiga, silahkan kemas sebaik mungkin sehingga bisa memiliki nilai jual. Saya rasa untuk ukuran SMA itu 3 poin itu sudah bagus. Dan formulanya silahkan kalian simpan saja, tidak usah ditayangkan. Kalau kalian sudah membuat dengan benar, kecuali nanti ada pertanyaan atau ada simulasi, ada presentasi, itu akan baru disampaikan. Ada lagi? Untuk ada dari MA Al-Badriyah, ya. Yang mana ya? Yang atas. Untuk mencari variabel kontrol dari minyak yang terbuat dari sampah plastik, oke, dengan alat sederhana apa bisa diketahui, sedangkan kami belum memiliki alat canggih. Ya, anak kami juga di sini mengolah minyak minyak bahan bakar dari plastik. Ya, kami baru mengukur suhu saja, gitu. Ya, jadi dibakar, diukur suhunya, kira-kira merusak daerah sekitar atau tidak. Nah, untuk limbah plastik, variabel-variabel tersebut kami sendiri belum menemukan yang pas paling baik itu seperti apa. Tapi kami membuat alat sederhana di mana ada sebuah blade, lalu pakai selang, lalu si selangnya masukkan ke dalam air, lalu dimasukkan lagi ke dalam botol filter. Nah, si suhunya itu yang menjadi ukuran kami. Jadi variabel kontrolnya adalah suhu. Karena kita tetap, walaupun kita ingin mengubah sebuah sampah, tapi kita menghasilkan polutan ke sekitar kita, itu tidak baik juga. Itu untuk mengubah minyak bahan bakar dari plastik. Hati-hati, mengubah minyak bahan bakar dari plastik itu banyak solusinya. Adik, siapa ya tadi? Dari MA Al-Badriyah, pertama harus pakai masker supaya tidak terhirup gasnya. Kedua, harus jauh dari teman-teman kamu berjalan, harus jauh. Jadi di saat sekolahnya sepi mungkin baru membuat eksperimen. Jadi karena polutan dari pembakaran plastik itu juga berbahaya bagi pernafasan. Ada lagi apa? Mohon maaf, Ibu izin bertanya, apakah dalam membuat inovasi dari limbah diharuskan menggunakan minyak? Tidak. Bahkan lebih bagus kalau kalian tidak menggunakan bahan kimia.
Ya, tidak harus ada bahan kimia murni yang dibeli di toko, tidak usah selalu begitu. Kalian menggunakan menggunakan pewarna, menfiltrat dari misalkan pewarna dari kopi, kamu ambil warna kopi boleh. Kamu ambil pewarna dari kulit kayu yang coklatnya coklat susu boleh. Jadi tidak usah harus ada zat kimianya. Bahkan penilaian yang bagus itu justru tidak menggunakan zat kimia karena tidak ada limbah yang lebih berbahaya. Banyak. Adakah contoh produk dari sampah organik yang tanpa tambahan bahan kimia? Banyak. Banyak sekali. Silakan kalian, atau saya sebutkan aja ya. Biogas yang ada di SMA 20, biogester ya? Biodigester di SMA 20 itu tidak ada bahan kimianya. Jadi hanya menggunakan sampah organik, lalu mediumnya kotoran kuda. Kebetulan SMA 20 banyak banyak kuda lalu lalang. Kalau kita bekerja sama dengan bapak-bapaknya yang mengendarai kuda tersebut, lalu seminggu sekali memberikan kotoran kudanya, dan jadilah gas metan atau gas etan yang bisa digunakan untuk memasak sehari-hari di kantin kami. Jadi tidak ada zat kimia. Tidak ada. Adakah minimum atau maksimum materi yang digunakan? Tidak ada. Yang jelas yang jadi penilaian adalah sampah yang tidak berguna menjadi lebih berguna. Tidak ada minimumnya harus 3 variabel, maksimumnya 8 variabel, tidak. Bebas, silakan. Ada lagi? Sudah jelas? Baik. Sudah cukup jelas Bu hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kegiatan kita ini lebih bermanfaat dan silakan kembangkan, berinovasilah. Jikalau kalian memiliki waktu senggang atau waktu senggangnya lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.